Karena kasih Tuhanlah kami ada sampai hari ini. Pengorbananmu yang tiada taranya Tuhan. Derita yang kau alami oleh karena kami. Engkau rela disalibkan dan mati di kayu salib. Sesungguhnya kamilah yang harus dihukum. Kamilah yang harus disalibkan. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau mengambil alih semuanya. Hari ini Tuhan, kami ingat, kami rayakan kematian Kristus bagi kami. Saat ini Tuhan teguhkan hati kami melalui kebenaran firman Allah. Supaya kasih kami semakin hari semakin bertambah-tambah kepadamu. Berfirmanlah kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Merupakan satu kebahagiaan bagi kita hari ini kalau Tuhan masih izinkan kita untuk merayakan peristiwa terbesar yang pernah ada di sejarah kehidupan manusia. Peristiwa itu adalah Kristus yang tak bercacat celah. Kristus yang tanpa dosa sedikit pun telah rela menanggung semua dosa saudara dan saya. Digantung, disalibkan, dan akhirnya dia mati. Oleh karena semua pemberontakan kita. Sadarkah kita bahwa dia yang begitu mengasihi kita, namun seringkali kita melukai hatinya. Pada peristiwa atau peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada tahun ini, firman Tuhan berjudul dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang berkata yang penting di dalam hati. Tidak mau bicara. Tidak ada satu pernyataan yang keluar dari mulut. Mereka berkata yang penting di dalam hati. Atau juga yang kedua, orang berkata, saya sudah bicara. Artinya dia sudah ungkapkan sesuatu dari mulutnya. Tapi ada kalanya apa yang terucap dari mulut kita itu tidak berasal dari hati kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, dua hal ini, hati dan mulut, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita ucapkan, seharusnya mengalir dari hati, dari lubuk hati kita yang paling dalam. Saudara-saudara, sampai hari ini kita sudah sering kali berkata, aku mengasihi Tuhan. Aku percaya Kristus mati bagiku. Itu adalah
pengakuan dari kita lewat mulut kita. Saudara-saudara, tapi perlu juga apakah ungkapan itu mengalir dari kedalaman hati kita. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, bukan hanya mulut kita, tapi hati kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membawa saudara kepada satu pengalaman hidup yang dicatat di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Yang sebenarnya dia sudah terkategori orang yang harus mati. Dan mati di dalam dosanya, mati dalam kebinasaannya. Akan tetapi saudara-saudara, detik-detik terakhir dari dirinya, dia kembali buka mulutnya. Dan ucapan yang keluar dari mulutnya itu mengubah kehidupannya hari itu dan sampai di kekekalan. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai ayat yang ke-42 firman Tuhan berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Seorang dari penjahat. Karena ada dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Semuanya penjahat. Dan Yesus yang tidak penjahat harus disalibkan di antara orang penjahat. Tapi dia berkata, Alkitab berkata menghujat. Jadi pernyataan ini sebenarnya bukan pernyataan keyakinan kepercayaan, tapi hujatan. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, seorang itu adalah penjahat yang kedua. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Sampai di sini, saudara. Kenapa baru sekarang dia bilang engkau tidak takut kepada Allah? Sebab kalau dia orang yang takut kepada Allah, dia tidak terkategori penjahat. Tapi saudara-saudara, hidup manusia itu bisa berubah. Iya kan? Semua bisa berubah. Makanya sebelum terlambat. Kita lanjut. Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Perhatikan baik ayat ini, menyayat hati. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sekali lagi perhatikan. Orang penjahat sekalipun bersaksi. Orang yang jahat ini pun yakin, saudara. Apa keyakinannya? Orang ini maksudnya Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu keluar dari mulut. Saya percaya juga dia keluar dari hati yang paling dalam. Saudaraku sekalian, Kristus itu disalibkan di antara dua orang penjahat. Saudara-saudara, hal ini menggambarkan ada dua akibat atau dampak yang berbeda yang ditimbulkan salib Kristus terhadap anak-anak manusia, yaitu yang mendengar pemberitaan Injil. Menarik dalam kisah ini, saudaraku sekalian, bahwa mereka berdua adalah sama-sama penjahat. Oke, ingat baik. Mereka berdua adalah sama-sama penjahat yang sama-sama bersalah di hadapan Allah. Sekali lagi, sama-sama berdosa, penjahat di hadapan Allah. Hal ini mengingatkan kepada kita bagaimana dua respon, dua sikap manusia terhadap karya penyelamatan Kristus. Bagi seseorang, salib itu bukan hanya bisa membawa bau kehidupan yang menghidupkan bagi sebagian orang. Bagi seorang penjahat yang kedua itu bahwa salib itu telah membawa semerbak kehidupan yang menghidupkan bagi dirinya. Tetapi bagi penjahat yang pertama itu, salib membawa bau kematian yang mematikan. Saudara-saudara, tetapi bagi mereka yang diselamatkan, hal itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Ada orang yang mencela, ada orang yang menghina salib Kristus, ada orang yang menertawakan salib Kristus, tidak persoalan. Itu sudah diwakili, ditunjukkan oleh kedua orang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Yang seorang menertawakan, menghujat, tapi yang seorang detik-detik terakhir kehidupannya insyaf sadar. Sebab Paulus pun sudah menjelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu penjahat yang pertama. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jangan pernah saudara merasa malu ketika ada orang berkata, Tuhanmu kok disalibkan. Jangan ada yang malu. Seringkali orang memperdebatkan dan berkata kalau dia Tuhan, kenapa harus disalibkan, kenapa harus mati. Rahasia ini dalam, saudara-saudara. Paulus berkata, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penjahat yang pertama itu, dia berkeras hati.
hati sampai kesudahannya. Dia mengeraskan hatinya sampai kesudahannya. Walaupun dia tahu saat-saat kematiannya sudah semakin dekat. Tapi dia tetap mengeraskan hatinya. Dengan berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Saudara belajar dari sini. Memang semua kita sedang menuju kepada kematian. Entah kapan tidak tahu. Tapi saudaraku sekalian, karena rahasia itu tidak pernah kita tahu namanya rahasia. Jangan keraskan hatimu. Jangan pernah merasa engkau masih lama hidup di dunia ini. Jangan keraskan hatimu dan berkata, aku masih muda, masih kuat. Saudara-saudara, itu penjahat yang pertama. Tapi berbeda dengan penjahat yang kedua. Sama-sama penjahat. Yang pertama tetap mengeraskan hatinya, tapi yang kedua melembutkan atau hatinya dilembutkannya. Dia berkata, sekali lagi saya baca firman ini, begitu menggugah hati kita. Tapi seorang menegur dia, menegur orang yang pertama itu katanya. Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Dengan kata lain dia mau berkata, kok berani sekali kau ngomong itu. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sadar ya. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, sekali lagi orang ini, jadi penjahat kaliber dunia kala itu pun bersaksi. Kesaksiannya adalah Kristus tidak bersalah. Tapi harus disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengakui bahwa dirinya memang layak untuk menerima hukuman. Dia sadar dirinya layak menerima hukuman. Juga dia percaya bahwa Kristus itu tidak pantas, tidak layak untuk disalibkan, tidak seharusnya disalibkan. Dia sadar itu. Dan saat itulah dia memohon belas kasihan Tuhan atasnya. Ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja, sadar sebagai orang bersalah, berdosa, tapi sekarang dia datang kepada Tuhan. Saat-saat terakhir dia akan mati. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja, suatu pernyataan, ucapan, ungkapan yang sangat luar biasa dalamnya, mengharukan. Saudara-saudara, dari ucapan ini kita sadar bahwa manusia itu harus sadar sesadar-sadarnya bahwa semua kita mempunyai sisi kehidupan yang gelap. Oke ya Bapak Ibu, semua kita mempunyai sisi kehidupan yang gelap. Dan hanya orang yang sadar bahwa dirinya berdosa punya sisi kehidupan yang gelap. Maka pernyataan ini atau perkataan ini terucap dari seorang penjahat itu. Mengajarkan kepada kita yang pertama, kesadaran akan keberdosaannya. Dan adanya hukuman Allah, hukuman ilahi yang sedang menantinya.
Saudara-saudara harus sadar ini. Kita orang berdosa dan kalau kita tidak bertobat maka dengar baik. Hukuman Allah sedang menanti kita. Tidak di dunia ini, di kekekalan nanti. Dia berkata, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sekali lagi hanya orang yang sadar dirinya berdosa. Sadar adanya konsekuensi dosa yaitu hukuman. Maka itu yang membuat orang itu datang pada Tuhan. Seperti penjahat ini. Di salib itulah dia bertobat. Di salib itulah dia mengakui Tuhan. Di salib itulah dia memohon belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, bagi dia, bagi si penjahat ini, saudara-saudara, bahwa arti salib adalah keadilan Allah akan ditegakkan atas semua perbuatan jahat yang kita lakukan. Jangan terlalu santai hidupmu dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan terlalu santai. Apa yang ada dalam benak saudara ketika melihat ada orang yang masa bodoh dengan Tuhan? Tak mau tahu dengan Tuhan, hidup sesuka hatinya. Saudara-saudara, sebenarnya di dalam hati kita ada rasa sedih yang mendalam. Karena dia tidak insyaf bahwa ada hukuman sedang menanti dia. Oleh sebab itu kita harus sadar juga sama seperti penjahat ini adanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dunia. Tapi itu bukan akhir segalanya. Hakim dunia itu hakim yang memutuskan dia untuk disalibkan saat itu. Tapi itu bukan akhir segalanya. Kita harus sadar. Ada hukuman lain yang senantiasa menunggu kita. Setelah kematian. Dan ini penghukuman yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Karena Allah adalah sang hakim yang adil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara rekan-rekan, adik-adik, remaja, pemuda, semua kita orang tua hari ini sadar dirimu berdosa. Adanya penghakiman dan membuat itu kita tetap datang dan berkata, ku datang pada salib itu. Kulihat cintanya yang besar. Ya ku datang pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Mengajarkan kepada kita kebenaran yang kedua. Kesadaran tentang kebutuhan. Mutlak siapapun kita. Akan belas kasihan Allah. Semua orang, siapapun, apapun tingkatan kelasnya, dia butuh apa yang disebut dengan belas kasihan Allah. Saudara barangkali sudah melihat ada orang-orang selama hidupnya begitu kekar, sehat, tidak mau tahu dengan Tuhan. Tapi ketika masalah sebutlah penyakit yang mematikan menghampiri dia. Akhirnya tersungkur juga. Akhirnya sadar juga dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku sekalian, seharusnya di saat kita sedang sehat-sehat saja seperti ini,
maksimalkan dirimu dengan Tuhan. Tidak semua kita punya kesempatan seperti penjahat yang kedua ini, Pak. Tidak semua. Ini beruntung sekali, Pak. Detik-detik terakhir dia akan mati, dia masih berkesempatan untuk berubah. Ada orang tidak sempat, Pak. Ada orang tidak sempat. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia mohon belas kasihan, ingatlah. Saudara, perhatikan apa yang dia minta. Ingatlah. Ia tidak meminta untuk diselamatkan, tapi dia hanya mohon, ingatlah aku. Kenapa dia tidak minta untuk diselamatkan? Karena dia sadar bahwa keselamatan itu tidak layak lagi bagi dia. Karena dia ingat, sadar dosanya, kejahatannya yang luar biasa. Dia sadar itu. Dia hanya berkata, ingat aku. Dia tidak berkata, selamatkan aku. Penjahat yang pertama tadi malah itu yang dia minta. Selamatkan kami, selamatkan dirimu. Tapi dia sadar bahwa ia tidak layak menerima atau meminta keselamatan dari Tuhan. Apa arti permintaannya, ingatlah akan aku? Permintaannya ini memiliki arti, yaitu penyerahan dirinya kepada belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah itu artinya apa? Ya terserah engkau Tuhan. Aku hanya minta engkau ingat aku. Aku hanya minta kasih karuniamu. Dan dia sadar di balik belas kasihan Allah yang dalam dan luar biasa itu. Bukan hanya Allah akan ingat dia, tapi pun akhirnya dia diselamatkan. Pak, Ibu, saudaraku sekalian, jangan ada yang sombong ya, jangan ada yang angkuh ya di hadapan Allah. Jangan pernah paksa Tuhan. Jangan pernah paksa Tuhan. Kita tidak berhak, siapapun tidak berhak untuk memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi dirinya. Yang dapat kita lakukan hanyalah belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan. Dia hanya berkata, ingat aku Tuhan. Dia merasa malu untuk berkata, selamatkanlah aku. Karena dia sadar, apa yang bisa membuat aku bisa diselamatkan. Mungkin mulai ingat semua. Memorinya mulai bangkit semua. Mengingat semua kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan membuat dia sadar dan malu di hadapan Allah. Sehingga dia hanya berkata, ingat akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua ini berbicara mengenai pengakuan. Pengakuan dari mulut si penjahat yang berakhir dia terima keselamatan. Yang ketiga terakhir. Penjahat yang kedua ini luar biasa. Dia punya keyakinan bahwa yang disalibkan bersama dengan dia, Yesus Kristus, adalah Sang Mesias. Dia sadar itu. Firman Allah berkata, lalu ia berkata, ia ini adalah si penjahat itu. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, saudara-saudara, kata lainnya adalah Mesias. Apa yang sedang dia pikirkan di kala itu? Saudara, Mesias atau Masiah
dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani disebut Mesias, yang artinya yang diurapi. Kok tahu dia ya? Dia sebagai seorang penjahat, dia tahu. Dia percaya. Dia yang diurapi. Sebutan Mesias itu, saudara-saudara, itu berakar dari pengertian Yahudi, ya, mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang. Itu konsep pemahaman mereka tentang Mesias. Tokoh yang pada masa yang akan datang dia sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Paham ya sampai di sini? Mesias itu artinya seseorang yang diharapkan, diyakini sebagai tokoh, sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi orang Yahudi. Itu konsep mereka tentang Mesias. Tidak salah si penjahat ini berkata demikian. Walaupun sesungguhnya bahwa yang disalibkan itu Sang Mesias yang membawa keselamatan. Saudara, kata-kata si penjahat ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa kematian bukan akhir segalanya bagi Kristus. Kalaupun Kristus mati di kayu salib, ini luar biasa pemahamannya, teologianya dalam sekali. Kalaupun Kristus harus mati di kayu salib bersama dengan dirinya, tapi dia masih yakin di balik kematiannya mereka sedang menanti suatu kerajaan. Memang saudara, ia tidak tahu kapan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan atau kemuliaannya. Namun yang pasti Yesus akan datang pada saat itu. Dan ketika saat itu tiba, si penjahat berharap Yesus mengingat dan mengasihinya. Karena dia begitu yakin bahwa yang disalibkan bersama dengan dia adalah seorang Mesias. Saudara-saudara, itu konsep pemahaman dia. Seluruhnya itu diucapkannya, keluar dari mulutnya, diakuinya di atas kayu salib itu. Saudara, mengingat permintaan penjahat itu, Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus digambarkan sebuah tempat yang di sana tidak ada ratap tangis. Firdaus, suatu tempat di mana mereka merasakan sukacita, damai sejahtera, kemuliaan Allah. Saudara-saudara, dengar baik. Yesus memberi kepadanya jauh melebihi apa yang dia minta. Sekali lagi, Yesus memberi kepada dia jauh melebihi apa yang dia minta. Hal ini mengingatkan kita, kalau kita rindu sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan benar, Allah pun akan memberikan kepadamu jauh melebihi apa yang kita inginkan. Ia cuma minta diingat.
Tetapi Yesus memberi kepadanya tempat yang istimewa di dalam Firdaus dan berkata seperti tadi, engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Setiap kita harus sadar dari firman yang kita dengar ini. Dalam memperingati kematian Kristus hari ini, kiranya semua saudara dan saya sama-sama kita sadar bahwa kita seorang berdosa yang sedang menanti hukuman Allah. Oleh sebab itu ketika engkau sadar sebagai orang berdosa adanya hukuman Allah kelak, datanglah pada Yesus. Yang kedua, setiap kita harus sadar akan adanya kebutuhan mutlak, kebutuhan mendasar akan belas kasihan Allah. Semua kita butuh belas kasihan Allah. Dan terakhir, sadarlah, Yesuslah penyelamat kita. Dialah Sang Mesias yang diurapi. Dialah anak domba Allah yang mengangkut seluruh dosa dunia ini. Kiranya hal ini keluar dari mulut kita sebagai sebuah pengakuan. Dan percayalah, kalau kita mengaku dengan sungguh-sungguh, sebagaimana firman tadi berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Hari ini kami diinsyapkan, disadarkan akan kasih yang begitu besar. Kami sadar sebagai orang berdosa yang layak untuk dihukum, dimurkai Allah. Tetapi hari ini sama seperti penjahat yang kedua, mohon belas kasihan-Mu bagi kami. Engkau memang tidak berdosa, tapi dosa kamilah yang Kau bawa, dosa kamilah yang Kau angkut untuk digantungkan di kayu salib. Hari ini kami mengakui, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Mesias, Engkaulah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, memuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.